Oh. Minal aidin wal faizin. Lupa kok, Bin. Berubah cantik kan? Iya. Iya. Sebelum dibulu kan nyiapin kukus ini kan. Gak bisa aku bang. Aku mau Yang baik-baik ya. Pengen ikut rame. Bagus. Kamu taruh di sini apa di sebelah atas? Gak usah dibuka. Situ ya. Kemudian yang membeli lakban ini tadi tersangka RA ini. Kemudian masing-masing saling membantu untuk membuat body wrapping ini. Ya. Pasangnya di bagian sini apa keliling? Gimana caranya? Di bagian sini aja. Sudah di lakban semua Pak, jilid oleh lakban. Gak ragu kamu masuknya? Enggak Pak, Kenapa? karena yang pertama lolos. Baik, mungkin itu aja. Pak Kabid Humas, rekan-rekan media selamat siang. Pak Kabid Humas, rekan Afsek yang terhormat, kami akan menjelaskan pengungkapan kasus yang modusnya melalui maskapai penerbangan. Ini penting untuk kami sampaikan. Setidaknya di tahun 2024 itu ada 21 kasus melalui Bandara Kuala Namu yang berhasil digagalkan baik dari petugas kepolisian dan bersama-sama dengan teman-teman Afsek. Itu bisa dari Polres, Polda, dan ada juga dari Bareskrim. Tahun 2025 ada 3 kasus. Untuk totalnya di tahun 2024 itu sekitar 46 kilo dari 21 kasus tersebut di 36 tersangka, dan 2025 Januari sampai dengan saat ini ada 3 kasus 6 tersangka dengan total 7 kilo sabu. Saya akan menjelaskan satu kasus terakhir yang berhasil diungkap secara bersama personil narkoba Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan Afsek Kuala Namu. Penangkapan itu dilakukan di tanggal 15 April dengan 4 tersangka yang ada di belakang. Barang bukti yang ada sebanyak 5 kg dengan modus body wrapping. 5 kg sabu tersebut dipecah menjadi 4 bagian, di body wrapping menggunakan lakban di badan setiap masing-masing tersangka. Berapa jumlahnya? Bervariasi di 4 tersangka, ada yang 12 bungkus, ada yang 13 bungkus, dengan total keseluruhannya dipecah menjadi 15 bungkus. Namun demikian totalnya adalah 5 kg. Bagaimana proses ini terjadi? Di tanggal 10 April, tersangka LN yang ada di belakang, saya katakan tersangka pertama, dihubungi oleh DPOD. DPOD inisial D menawarkan pekerjaan mengantarkan sabu untuk tujuan Kendari. Diterima tawaran tersebut, minimal dilakukan 4 orang. Kemudian tersangka 1 LN mencari 3 tersangka lainnya, sehingga keesokan harinya di tanggal 11, 4 tersangka ini berkumpul untuk membicarakan keberangkatannya di salah satu stasiun yang ada di Jakarta. Mereka ini warga Jakarta semuanya. Kemudian di tanggal 11 sekitar jam setengah 9 malam tiba di Bandara Kuala Namu. 4 tiket tersebut dibeli oleh DPOD, diserahkan kepada tersangka LN. Ini orangnya, tersangka LN. Dialah yang mengkomandoi semua pergerakan 4 tersangka lainnya. Kemudian selanjutnya
Empat tersangka ini disarankan mencari makanan di daerah Gagak Hitam, Medan. Di situ mereka menunggu dan tersangka LN memerintahkan tersangka RA di sampingnya untuk membeli lakban di seputaran Gagak Hitam tersebut. Tersangka LN dihubungi oleh DPOD bahwa ada mobil yang mendekati berwarna putih. Di situ terjadi serah terima 5 kg sabu. Kemudian mereka menginap di salah satu hotel di seputaran Gagak Hitam tersebut. Keesokan harinya di tanggal 12, mereka berpindah hotel masih di lokasi yang sama di Gagak Hitam. Disitulah mereka membongkar 5 kg sabu tersebut dengan masing-masing menjadi 50 bungkus. Saudara RZ, tersangka RZ 12 bungkus, LS 13 bungkus, tersangka 2, tersangka 3 13 bungkus, dan tersangka 4 12 bungkus. Jadi total ada 50 bungkus. Kemudian di tanggal 15 menggunakan pesawat jam setengah 10 malam, keempat tersangka ini berdasarkan informasi yang didapat oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Afsek Kuala Namu berhasil ditangkap dengan rincian. Penangkapan pertama adalah saudara RZ pada saat dilakukan pemeriksaan di X-ray door ya. Di X-ray door nanti dijelaskan, didapati ada 12 bungkus dan menggunakan seperti ini. Jadi ini nanti akan saya kirim. Ini digunakan untuk membungkus body wrapping badannya. Namun demikian, 3 tersangka lainnya itu sudah berada di dalam gate dan sudah masuk duluan dan sudah melewati pintu pemeriksaan. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di angkasa. Mengendalikan tersangka pertama, tersangka LN. Sampai saat ini tim masih memburu. Keempat tersangka ini merupakan warga dari Jakarta. Upah yang dijanjikan terhadap masing-masing para tersangka itu sebesar 15 juta apabila barangnya tiba di Kendari per orang. Namun demikian, untuk yang saat ini karena belum sampai ke Kendari, DPOD sudah memberikan upah operasional setidaknya sekurang-kurangnya 4 juta untuk keperluan mereka dalam berproses ini. Modusnya, apabila para tersangka berhasil tiba di Medan, kemudian nanti akan diberangkatkan ke Jakarta. Nanti di Jakarta baru ada pemesanan lanjutan terkait dengan tiket keberangkatan ke Kendari. Jadi sengaja dibuat terputus. Namun demikian, untuk keberhasilan yang pertama di bulan Februari, mereka tuntas membawa barang bawaannya, narkotika, sampai ke tujuan akhir di Kendari. Pemerintah sementara itu. Mungkin dari baik, jadi kalau di kami seperti saya sampaikan di pertama kali tadi adalah terkait dengan TUSI, Airport Security, terkait dengan keamanan penerbangannya. Jadi memang kalau berbicaranya untuk pencegahan narkoba ini, kami selalu mengimprove kemampuan personil, khususnya dalam deteksi profiling. Jadi memang di profiling itu kan seperti kita ketahui, sekecil apapun pelaku kejahatan itu, ketika membuat sesuatu pasti ada timbul sesuatu hal yang ganjil. Nah, hal-hal seperti itulah yang selalu kami arahkan untuk personil lebih peduli, memperhatikan hal-hal yang memang ganjil dari yang seperti biasanya. Demikian, Pak. Yang kita dapat dengan beberapa kejadian ini, kita mundur ke belakang, setidaknya ada 5 modus operandi yang mereka gunakan. Yang pertama, ini memang sering sekali barang narkoba tersebut dimasukin ke dalam barang bawaannya. Yang kedua, dimasukkan dalam wrapping seperti modus yang saat ini, body wrapping. Yang ketiga,
dimasukin ke dalam bagian tubuhnya, biasanya itu di bagian melalui bawah anus. Yang keempat, ini sering terjadi juga bukan hanya di Kuala Namu, itu dimasukkan ke dalam sol sepatu yang dibawa oleh penumpangnya sendiri, dipakai maksudnya, masuk itu. Kemudian yang terakhir itu ditempelkan di bagian aksesoris yang dipakai pakaian, misalkan itu adalah tali pinggang. Itu berdasarkan yang kita rekap di kasus yang kita ungkap 2024 dan 2025. Beberapa target yang dikendalikan sudah ada, yang beberapa yang ditangkap, Mas. Namun ada juga beberapa yang masih DPO. Mohon doanya, mudah-mudahan jaringan ini bisa kita tuntaskan. Tujuannya tidak hanya Kendari. Namun demikian untuk pelaku ini sudah 2 kali tujuannya ke sana. Dan kami akan berkolaborasi dengan Direktorat Narkoba di Kendari terkait dengan kasus penguapan ini. Mungkin itu sementara. Hal tersebut kita lakukan secara bersama. Mereka, para tersangka ini sudah melakukan perbuatannya sebanyak 2 kali. Yang terakhir itu dilakukan di bulan Februari, berhasil mengantarkan sabu kirimannya ke tujuan akhir adalah Kendari. Kami sudah berkomunikasi untuk Kendari untuk mengantisipasi ini. Kemudian hal tersebut tim secara bersama berhasil menyelamatkan sekurang-kurangnya ada 25.000 jiwa dan nilai yang berhasil kita amankan sebesar 5 miliar. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Yang kami hormati Pak Dir Narkoba Polda Sumatera Utara dan rekan kita perwakilan dari manajer Afsek Bandara Kuala Namu, Mas Farid. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tanggal 30 April ya 2025 kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menjelaskan penangkapan terhadap 4 tersangka yang membawa narkotika jenis sabu seberat 5 kg yang dilakukan pada hari Selasa 15 April 2025 kurang lebih sekitar pukul 19.30 di Bandara Kuala Namu. Adapun kejadian ini merupakan program dari pimpinan kami Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan pengungkapan ataupun memberantas peredaran narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pengungkapan penangkapan dilakukan terhadap 4 orang. Nanti untuk modus operandi maupun motifnya akan dijelaskan oleh Bapak Dir dan perwakilan dari Afsek. Silahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Dir. Jadi teman-teman, yang pertama sekali ingin saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh petugas aviation security di bandara. Peralatan dan teknis kami sebenarnya bertujuan untuk memeriksa dan mencegah barang-barang berbahaya. Nah, terkait dengan temuan narkoba ini, lebih kepada profiling yang dilakukan oleh teman-teman kami pada saat melaksanakan tugas. Dan kemudian pada hari kejadian, 3 orang pelaku memang sudah melewati pemeriksaan kami, karena alat yang digunakan untuk pemeriksaan tubuh yang kami pasang adalah WTMD, yaitu memang alat yang dideteksi untuk memeriksa benda-benda yang mengandung logam. Sementara barang-barang narkoba ini tidak bisa didetek melalui WTMD, sehingga mereka bisa melewati pemeriksaan kami. Kemudian pada saat
tersangka terakhir RZ memasuki. Nah, di situ kita memang petugas melakukan profiling, kemudian melihat kecurigaan pada saat bentuk postur tubuhnya menggunakan pakaian itu agak berbeda. Jadi kalau menggunakan pakaian kita kan pasti ada sedikit ruang, tapi dia terlihat padat, sehingga dilakukanlah pemeriksaan body secara manual. Pada saat dilakukan pemeriksaan body secara manual, ditemukan barang tersebut melilit di bagian tubuh, bagian perutnya. Atas temuan tersebut, kemudian petugas mengkonfirmasi kepada tersangka apakah dia mempunyai teman atau tidak. Pengakuan tersangka pada saat diamankan tidak mengaku. Dia mengatakan hanya berangkat sendiri. Tetapi kita terus kembangkan, kemudian berkoordinasi kepada CCTV untuk melihat alur mundurnya. Dari mulai mereka diantar, masuk ke terminal, check-in, sampai dengan pemeriksaan keamanan di X-ray sentralisasi. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk melihat kode bookingnya. Apakah ada teman-teman lainnya. Dan ternyata hasil pemeriksaan CCTV dan informasi yang terdapat dari maskapai yang bersangkutan ada 3 orang lagi temannya. Nah, dari informasi tersebut CCTV kemudian langsung melakukan tracking terkait dengan orang-orang yang mendampingi tersangka yang kami amankan tersebut. Hasilnya ditemukan 1 orang kita amankan di depan gate 9. Kemudian yang 2 lagi hasil tracking CCTV ditemukan di depan area smoking room, depan gate 11. Kemudian personil kita segera mengamankan mereka, kemudian melakukan pemeriksaan body dan sama ditemukan di masing-masing pelaku barang bukti. Atas temuan tersebut, kemudian para pelaku dan barang bukti kita bawa ke kantor Airport Security. Dan kita kemudian berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai karena tim Bea dan Cukai yang punya di bandara terkait dengan narkotes. Jadi untuk memastikan barang yang dibawanya adalah benar-benar narkoba, tim Bea Cukai melakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai dinyatakan positif. Kemudian kami langsung berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba untuk temuan tersebut untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, proses serah terima kami laksanakan, kami catat data-data yang dimiliki, baik barang, tiket maupun data dukung lainnya seperti handphone dan lain-lain. Saya kira itu informasi tambahan yang bisa saya berikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dengan kemampuan personil kita melakukan identifikasi kemudian profiling. Dalam beberapa kali temuan pun sebenarnya ada juga yang ditemukan melalui alat kita, karena kalau X-ray pasti ketemu. Kalau yang barang dibawa melalui koper pasti akan kita temukan, tangkap. Dan dalam beberapa kasus yang di koper selalu kita temukan. Terima kasih, itu deh Bang. Itu untuk Bisa? Oke, tengah ya. 1. Oke. 2, 3, ya kiri. Kanan. Kanan. Itu dari Aceh ya Bang, kalau ring road ya? Ya, nah kita lihat kan. Baik Bang.